Neng serius main jam 11.45, orang gak pada tidur. Iya. Jujur ya gue jawabnya Lu gini. juga kayak ini juga kan? Jawabnya gini. Ini gue gak salah lihat ya 10.45. Tapi memang gue inget Java Jazz tuh zaman-zaman dulu sebelum pandemi ya. Gue pernah nonton yang di atas jam 12 tuh masih ada. Iya, masih memang. ada. Makanya dia paling marah kalau I.O sekarang kan selalu berapa lagu Mbak. Itu Mama Ina kalau denger marah. Lu hitung-hitungan lagu sama gue banyakin nih, lu bayar lagi ya sama gue ya. Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga penonton program di belakang layar di YouTube. Hari ini kita di episode ke-83, ini untuk pertama kalinya kita kehadiran bintang tamu yang sudah pernah hadir di episode sebelumnya. Dulu cuma di episode 10 kita belum ada visualnya. Jadi baru dengar suaranya doang. Iya betul. Suaranya. Kita ketemu lagi dengan Mbak Ine Viriani. Hai Ine, apa kabar? Sahabat lama, teman lama. Terima kasih ya sudah hadir lagi Ine. Dengan senang hati. Kita recall dulu. Mbak Ine Viriani adalah manajer dari Vina Panduwinata yang sekarang sudah 3 generasi. Sebelumnya orang tuanya, sekarang Mbak Ine, dan sekarang anaknya Mbak Ine sudah menjadi road manager Vina Panduwinata. Luar Udah biasa siap ya. menggantikan Mbak Ine. Bukan Nah, udah siap, udah Alias disiapin nggak sama mau dia rugi ya. nih. Udah disiapin nih. Ntar kalau dia udah punya cucu lagi, Cucunya siap juga. menggantikan Iya. Gue lagi. bingung artisnya siapa ya? Oh iya juga ya. Kan udah ada yang Kan yang baru, muda yang yang baru-baru sekarang. siap lah. Gitu. Jadi Mbak Ine ini sekarang kesibukannya lagi mempersiapkan konser 40 tahun Vina Panduwinata. Selalu cinta. Judulnya Selalu Cinta. Selalu cinta. Oke. Yang sudah kita nggak perlu promosikan, beli tiketnya lagi kan. Karena udah sold out juga. Iya. Udah sold out. Alhamdulillah. Ya mungkin kalau ada yang mau nonton berharap aja ada yang Ada di cancel. Ada yang cancel, nungguinnya di depan. Siapa tahu ada yang jual gitu loh. Emang ada di YouTube beneran? Belum enggak sih kan biasa kalau urusan YouTube urusan Iya. publisher. Iya, agak iya. repot, agak Betul. repot. Jadi sekarang lagi selain sibuk nyiapin 40 tahun, sibuk ngapain? Judul konsernya ini Selalu Cinta karena bersama dengan single yang baru Mama Ina keluarin. Oke. Single featuring Rio Ricardo, keyboardist yang ada di under management aku juga. Jadi selain promo singlenya jadi agak ketahan karena Konser Karena ini konser. dulu, abis ini baru baru konser. Setelah itu seperti biasa waktu panennya aku September karena semua event judulnya September Ceria. Berarti September itu Mama Ina dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu amin, full. amin. Sehari mungkin kalau dua kali diambil, 3 kali juga dihajar sama dia. Biasanya begitu. Hari di mana, bulan-bulan di mana Excelnya penuh ya? Nah, gue mau nanya, Selalu Cinta itu yang ciptain lagunya siapa itu? Yang bertindak juga sebagai produsernya Glenn Roti. Oke. Dari legenda musik. Oke, gitu. tahu. Jadi itu kebetulan aku bilang nyambung ya, biasalah 2 in 1 ya. Jadi promonya agak bundling. Iya, Jadi aku bilang konsernya Selalu Cinta aja nyambung juga gitu untuk Iya, aku. Masih nggak maksa untuk pakai judul single itu untuk judul konser. Oke. Gitu. Nah, ini konser tunggal Mama Ina yang keberapa ini? Kalau Ini- konser besar itu ke 4. keempat. Maksudnya konser besar Iya. yang berkonsep yang Iya. segala macam. Iya. Tapi kalau di luar konser-konser Iya. yang tidak mengecilkan Iya. konser yang lain, tapi Iya. kalau yang lain kan lebih ke outdoor, Iya, yang iya, kayak iya. yang Iya, itu. iya, Tapi iya. Ini kalau kan misalnya- konsernya konser momen juga Iya, kan. iya, Ada iya, momen. Ini yang keempat ya? Iya. Oke, kali ini kerjasama dengan siapa? Sama Kolam Ikan Mas Ikur yang menurut aku agak nekat juga. Karena sebenarnya aku ketemu Mas Ikur 1 bulan lalu untuk meeting konsernya Om Deddy Dukun, Faris RM, Om Mus. Featuring Mama Ina. Iya, karena Oke. featuring jadi ketemuan Nina di food court. Jadi pada mall saat gitu. ketemuan itu belum ada belum ada. Oke. karena aku tuh orang mungkin Sulung tahu kok kalau meeting nggak seneng lama-lama. Iya, Oke. Cepet benar. aja gitu. Dia orangnya ini garcep pokoknya. Gancap, Heeh. yang penting gitu ya. begitu, Cuan. begitu itu udah jauh-jauh gue Iya. ngomongin konser doang. Gue mau konser lagi lu. Gue punya konsep nih, tadinya aku bilang aku pengen Mama Ina rekord Muri. Iya. Tapi Oke. pas lagi ngobrol-ngobrol gitu aku cek ke Muri ternyata 80 jam. Kayak nggak Maksudnya 80 jam untuk kalau memecahkan nyanyi di untuk kota. Nyanyi memecahkan aja 80 iya, jam, untuk oke. memecahkan rekor menyanyi itu 80 jam. Tapi kan cuma Mama Inanya yang gempor ya, semuanya gempor juga kalau 80 Nah, jam. kadang-kadang tuh kalau Muri itu sebenarnya bisa dicari-cari. Iya. Bernyanyi sambil dandan mungkin bisa Oh, kali repot dicari. ya. Repot. Nah, akhirnya gue bilang, Mas Ikur, lu gak mau bikin konser lagi?
Mas Ikur ngomong ini, sebenarnya gue mau ngomong itu malu ketemu. Karena sebenarnya untuk meeting untuk featuring itu gak perlu meeting, orang mau cuma nyanyi satu lagu. Jadi dia mau ngomong, aku mau gayung bersambut lah. Which is waktu itu cuma punya waktu 1 bulan. Berani lo? Gue sih berani. Lo berani gak kan yang jualan lo? Gue mah tinggal nyiapin Mama Ina ya, gue punya band sendiri. Tinggal maksudnya nambahin lagu. Udah, gue tinggal maju. Berani, bener September. Besok. Itu pertemuan di bulan Juli. 1 hari sebelum konsernya Om 3 Om itu. Jadi gue bilang gini, lu bener berani, kalau bener besok kita salaman. Mama Ina announce langsung saat konser. Jadi waktu salaman ngomong dulu dong ke Mama Ina. Ngomong. Kebeneran Mama Ina ada gue lagi bareng Mama Ina juga. Gitu. Jadi keputusannya lebih cepat. Gue bilang, Mam berani gak Mam? Aku kan kamu tahu, aku mah kamu ngomong apa juga aku hayu aja. Deal. Terus kan gue ngomong besok sama tim gue sama Sarbini. Oke. Ketemu besok di Sarbini ya. Udah pas gue datang langsung berani deal. Salaman. Maksud gue kebenaran momennya ini Mama Ina akan announce saat dia nyanyi. Banyak wartawan. Sekalian gue bilang. Bener. Udah deal. Jadi pas Mama Ina juga nyanyi, penyelenggaranya sama. Jadi pas Mama Ina nyanyi, Mama Ina langsung ngomong. Langsung ngomong. Bulan depan kesini lagi ya aku nyanyi. Pas kan, nggak ngarang banget ya. Paling nggak berarti ya minimal setengah ada yang datang. Iya. Dan betul kan Mama Ina bilang 100 pembeli pertama hari ini memang dapat presale-nya hari itu dijualnya. Dan kebetulan mungkin pembelinya yang ada di habis lah langsung depan saat itu langsung habis. Gitu. Jadi aku sekarang tinggal punya tugas 10% dari yang tiketer itu 10% aja yang insya Allah lah kalau 1 minggu lagi sudah. Karena kita nggak benar-benar nggak promo, insya Allah amin. Nggak promo, nggak apa ya cuman ngandelin sosial media aja. Sosial media aja. Maksudnya juga Balai Sarbini itu kan kapasitas 1.200 ya hampir ya. Iya, kurang lebih. Kurang sedikit udah 1.000 sih udah penuh itu. Krunya aja udah segitu kayaknya. Nah iya. Tim kru dan segala macam udah segitu. Kamu gue sekarang lagi banyak juga festival-festival. Banyak. Jadi kayaknya memang orang udah kangen nonton walaupun konser gitu loh. Karena menurut aku gamblingnya lagi banyak. Lagi banyak karena Mama Ina pun sebelumnya Java Jazz. Bulan depannya lagi kita juga ada konser musik besar di Bekasi, Soundfest. Mama Ina salah satu pengisi acaranya. Jadi memang antara gue bilang lu berani gak Iwan? Kang Iwan lu berani gak? Gue berani nyiapin semuanya lah. Cuman kalau penontonnya gue serahin. Karena gue juga gak mau kepedean. Gue ada 3 event gede nih bulan ini gitu. Jadi bukan karena itu, tapi ternyata beda segmen. Jadi kalau yang festival gue kan yang gue bilang kalau yang festival itu memang lebih band-band anak muda gue bareng semua anak muda cuma Mama Ina aja. Terus Java Jazz tuh tau sendiri dah, Java Jazz selalu oke lah gitu. Jadi yang bener-bener ngejual memang melihat Mama Ina ya ini. Makanya yang memang yang datang ya orang pengen Mama Ina. Makanya saat tadinya mau pikir bintang tamu akhirnya gue putusin gue ada satu. Jadi gini, senangnya gue kerja sama kolam ikan itu ialah gue bisa ngasih konsep yang gue mau. Gue maunya gini Kang, gue maunya gini Kang, mau punya gini. Dia tinggal mewujudkan apa yang gue mau dan insya Allah beres lah gitu. Jadi saat bintang tamu pun gue punya konsep bintang tamunya mau ini Kang, gini. Ternyata agak kurang masuk budget ya gitu. Gue langsung muter lagi. Ya udah kalau gitu gue turunin anak-anak gue semua. Tapi masih nyambung. Kebetulan band yang gue pegang itu sebelumnya udah ngeluarin 3 single recycle lagu Mama Ina. Recycle lagu Mama Ina ciptaannya Ibu Ria Prawiro. Jadi kan nyambung. Kalaupun relate lah pokoknya. Relate. Jadi nyambung. ini Mama Ina 12 tahun Mama Ina nyanyiin ini, sekarang dinyanyiin ini dengan versi anak muda. Gitu. 3 lagu itu. 3 lagu tapi di medley karena keperluan gue hanya untuk pas Mama Ina ganti baju. Dan ganti baju juga gue nggak mau terlalu yang sering-sering kan 1 kali aja udah gitu. Karena kan kalau Mama Ina bukan yang kayak baju harus banyak, harus gimana konsep, harus gimana. Kalau Mama Ina udah nyanyi aja udah dengan simple, elegan, siapa cantik. Sih desainernya kali ini? Desainernya pakai 2, ada Baas sama Hengki Kawilarang. Kalau make up tim sama Anpa Suha sama Abang. Aman itu semuanya. Dan kali ini pakai dancer, kita pakai Eja. Pakai dancer Eja yang biasa handle aktris Monica. Jadi kita pakai itu dan semua konsepnya
player semua dance. Oh gitu. Oke. Menarik sih. Jadi maksudnya Keren sih. ya agak kita agak dibawa ke masa Mama Ina tapi tetap ada seru-seruannya. Nuansanya itu tetap modern, Iya, kekinian, bener. kayak gitu ya. Kekinian gitu. Ini kan event perdana besar di pandemi sebenarnya kan itu. Perdana Java Jazz. Nggak, maksudnya yang Oh yang benar, sendiri. yang Iya, sendiri, iya, yang iya, sendiri, iya, ya. iya, iya. Apa paling beda dia masa pandemi sama sebelum pandemi? Ada beda apa sekarang udah hitungannya udah normal Udah, aja? kalau menurut gue udah normal deh. Nggak Maksudnya ada gini, rasa- saking udah 2 tahun itu kayak menunggu, jadi kayak kangennya pas event besar pertama dan itu buat aku Java Jazz dan Iya, itu udah iya. kayak ngilangin kangen puas Iya. pertama karena playernya juga semua aku lagi baru ganti formasi player semua main puas Lepas nyaman banget. lepas jadi kayak Ketemu penonton lagi ini kan? yang kedua ini dengan formasi yang sama mereka yang kayak gua nggak mau harus lebih baik dari Java Jazz. Formatnya berapa orang nih? Yang sekarang Format bandnya? 5. Oh 5, oke. 5. Dan Ya. memang gue nggak pernah mau orangnya nggak mau ribet ya. Yang penting kalau misalnya dengan 5 orang soundnya sama seperti 20 orang walaupun sequencer Iya. ya udah. Gitu. Pakai orkestra gitu nggak sih? Enggak sequencer. Sequencer aja. Sekarang Nah, dengan sekarang- cara gitu sih sekarang ya udah model cara gitu. kayak gitu Iya, sih. iya, iya, Benar. gitu. Nah gue balik lagi ya yang Java Jazz. Itu kan boleh dibilang itu adalah event of air pertama lah setelah sekian 2 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gue pengen tahu aja durasi yang dikasih panitia itu berapa jam buat Mama Ina? 45 menit 1 jam maksimal. Mama Ina sampai berapa lama? Gue di ujung Pak Peter Gonta Iya. udah ngomong jam 12 lewat mati sendiri nih Oke. lampunya. Jadi di situ ya, kali Karena di itu on ujung time. ya? Di ujung. Oh. Kata Mama Ina, Neng serius main jam 11.45 Iya. orang gak pada tidur. Iya. Jujur ya gue jawabnya Lu gini. juga kayak ini juga kan? Jawabnya gini. Ini gue gak salah lihat ya Iya. 10.45. Tapi memang gue inget Java Jazz tuh zaman-zaman dulu sebelum pandemi ya. Gue pernah nonton yang di atas jam 12 tuh masih Dan ada iya, masih memang. Maksud gue kan ini kan baru lagi Iya. ya. Maksudnya baru Adaptasi lagi ya. Adaptasi Adaptasi lagi. lagi. Ditambah jadi aku tuh setiap Mama Ina apapun kondisi Iya. kekhawatiran, ketakutan atau gue nggak pernah sampein ke Mama Ina. Iya. Itu Oke. gue Lu sendirilah. gue yang Iya. santai Mama Ina. Padahal gue ketar-ketir ya jujur. Ditambah sebelum Mama Ina itu artis internasional. Oke. Oke. Itu tuh isinya cuma 1/4. Oke. Aduh. ini gimana Agak nih? ini juga deg-degan kan. Karena kebagiannya di mana sih? Di hall hall B yang internasional gede ya, internasional ya? internasional. Iya. Nah, itu gede banget Neng, tuh. penuh mam. Padahal gue liat internasional cuma 1/4. Aduh, gimana Mama Ina ya? Iya, Ini internasional orang gue Iya. orang tunggunya 1 Iya. jam. Aduh, internasional cuma 1/4. Ini gimana Mama Ina? Aman Neng, aman. Padahal lu deg-degan ya. Ih padahal astagfirullahaladzim. Kalau udah gitu balik lagi dia agak itu. Lu berdoa aja, gue udah gak tahu apa Iya, lagi. iya. Lu berdoa aja. Nah terus pas cek Mama- sound, Iya. gue intip aja di jendela. Aduh, sedikit banget ya. Aman Neng, aman. Tapi terus udah deh Bismillah aja deh gue terserah dah. Udah berdoa dulu yuk, berdoa dulu. Gak pernah bukannya kita selalu berdoa, cuman Iya, kayak iya. kali ini kayak double. Berdoa yuk gitu. Kali kedua sana bludak full Penuh. house sampai gue sampai kayak ya Allah alhamdulillah. Iya, iya, Gak- iya. Penuh sepenuh-penuhnya sampai berdiri semua di Nah. belakang. Nah. Itu Nah ini biar gue pengen ini juga. Kenapa tuh kan nanya pertanyaan itu ke Ina. Gini loh. Jadi biar teman-teman juga biar tahu juga. Jadi Mama Ina itu adalah salah satu penyanyi ya. Kalau memang kayak misalkan I.O atau yang Yep. lain undang tuh akan happy. Karena apa? Karena Mama Ina biasanya selalu over durasi. Nah. Iya kan? Iya. Biasanya Ada bonus-bonus ya. selalu ada bonus 45 menit. Kalau Mama Ina, kalau dia suasana enak dia bisa nambah 2-3 lagu lagi. Nah itu Kayak saking gitu loh. kekeselan gue soal itu, Iya. gue begini muri nih sekalian gitu. Iya, Sebenarnya benar. karena itu, Iya. makanya dia paling marah kalau I.O sekarang kan selalu berapa lagu Mbak. Itu Mama Ina kalau denger marah. Lu hitung-hitungan lagu sama gue banyakin nih, lu bayar lagi ya sama gue ya. Dia gak suka kalau misalnya hitung-hitungan lagu mendingan udah jadi kita kalau Mama Ina ngomongnya durasi, lu jangan ngomong hitung lagu. Iya, jangan ngomong lagu. Karena kalau untuk dia, emang kalau gue menyanyi segini berat kenapa lo gitu. Untuk dia, kenapa sih nyanyi harus dibatasin? Kenapa sih nyanyi harus Iya. harus disambungin sama
nominal. Iya. Lu nyanyi udah mau ada di acara itu ya menghibur, udah bukan hitungannya udah bukan apa namanya? Argo, udah bukan argo gitu. Misalnya sejam ya udah, gua kasih waktu kan sejam gua sejam justru deh. Karena gitu. itu aku bilang muri sekalian ya sama gue nih. Taunya 80 jam gak jadi. Padahal tuh ya kalau gue suka nonton konser ya. Iya. We want more penonton itu kan di konsep sebenarnya. Betul. Yang sebenarnya dia udah pasti keluar balik lagi gitu ya. Benar. Nah kalau Mama Ina lebih sering terkonsep apa? Enggak sebenarnya udah kalau aja. dia sebelum We Want More dia udah nyanyi lagi. karena gini yang suka orang deg-degan ya kita promotor siapapun itu ngarang aja, yang penting yang Mama Ina mau gue menghibur yang depan gue, yang depan gue mau nyanyi kan. Padahal setlist udah habis ya? Udah. Ini belum habis, cuman misalnya Mama Ina misalnya aku cinta apalah di logika apa belum nyampe pun dia akan naikin, kan berantakan ya kalau konser ya gitu. Apalagi kalau orkestra, makanya gue rada-rada kesian lah kalau orkestra dia suka ngaclok-ngaclok. Lah kalau orkestra kan iya. Kalau band masih mending lah ya. Kalau orkestra susah. Latihan lagi kita nih. Untuk dia tuh nggak seneng di set gitu. Pokoknya penonton mau apa ya gue kasih. Jadi ketika dia punya setlist bisa berubah banget. Karena apa? Mama Ina lihat situasi sama kondisi. Makanya gitu orang selalu berpikir kenapa kalau misalnya sekarang gue punya band sendiri. Tapi kalau dulu siapa bandnya? Kalau bukan ibu ini, Dian HP. Dulu ada Irfan, nggak berani. Bukan karena pilih band, bukan. Kesian nanti. Karena kalau dadakan Dian HP udah siap. Yuk kita main lagu ini. Ayo. Udah buka setlist gak ada nih. Dan dia tuh paling gak suka yang memang gak suka playerku sekarang semua sekarang bisa baca. Tapi sebenarnya dia gak suka orang main lihat partitur. Dia senengnya lu pakai hati aja. Nyanyi aja. Makanya kalau mau jadi penyanyi band Mama Ina ya lo harus dengerin aja sampai botak tuh lagu-lagunya Mama Ina. Jadi udah pakai hati aja gitu. Biasanya apa yang terjadi kalau setlist sudah habis Mama Ina masih yuk kita main lagu ini? Gini, kalau misalnya makanya aku kalau acara event normal aku selalu deket FOH mau tahu durasi. Jadi tinggal aman ya udah dibiarin. Misalnya kalau misalnya kan ada memang yang udah Mbak labas saya bodo amat udah gitu. Ada yang gitu, ada juga gitu, tapi ada yang Mbak 2 lagu lagi ya, tiba-tiba 1 lagu lagi ya, karena Mama Ina kan ngobrolnya panjang juga. Gimana kasih kodenya siapa udah tahu kalau aku udah maju ke depan bawa kertas, Mama Ina udah apal. Karena yang ngasih kode pun harus Mbak Ina. Harus. Gak bisa orang Iso nggak mental ya. Padahal kalau kuncennya Mama Ina. Kan lagi, jadi padahal kalau aku tulis pun dia nggak bisa baca kan harus pakai kacamata ya. Tapi dia udah tahu artinya. Paling aku tulis yang gede 1 berarti 1 lagu lagi. Gitu. Kalau nggak labas. Karena aku tahu nih kayaknya masih 4 lagi nih. Kalau tahu, udah deh percaya gue deh masih 4 nih. Enggak Mbak, waktunya tinggal 2 lagi. Ya udah gue ke depan kasih 2 lagi. Masih masih sebenarnya kadang 4 lagi aja udah over tuh. Jadi kalau kasih 2 Mama Ina tinggal 2 lagu lagi nih. Iya gitu. Iya kadang-kadang soalnya kan ada event yang ini udah kelamaan boleh dikat nggak? Ada yang biarin aja. Ada gitu. Kan? Jadi kalau Mama Ina lihat situasi, kalau misalnya orangnya hype-nya seru, dia kan nggak berhenti. Tapi dia juga lihat kan ada event yang benar-benar eksekutif semua yang jaim yang apa gitu. Dia juga akan normal, dia nggak akan bercanda. Atau penontonnya udah kelihatan ya udah kan berasa kan. Jadi dia akan normal aja normal, dia nggak ngobrol, nggak bercanda, nggak maksudnya nyapa dan tapi nggak bercanda apa atau dia coba bercanda tapi responnya kaku gitu, kan ada juga gitu ya, dia akan ngikutin itu gitu. Kalau di gue stand up comedy Mas, biasanya gue punya setlist, setiap komika tuh kan punya setlist 30 menit bawain ini. Kalau penontonnya berasa dragging gak menikmati, itu bisa tuh dari setlist atas lompat ke bawah untuk di closing aja lah udah. Bisa kayak gitu. Kalau di Mama Ina ada gak misalnya ketemu keadaan yang basi lah, lagu 8 tutup aja lah udah. Yang gue bilang kalau bukan band sendiri, dia ngacok-ngacok aja mau dia. Tiba-tiba gak ada songlist lagu India, tiba-tiba dia lagu Jepang. Tiba-tiba dangdut gitu, terserah dia. Yang penting maksudnya dia sebenarnya satu, memang bikin suasana jadi seru. Karena kalau kelihatan nggak ini dicoba terus. Makanya kadang-kadang dia
mau aku nyanyi lagu apa. Pernah Nah itu kalau bandnya enggak itu setengah mati bandnya kayak gitu loh. Mama Ina juga bete kayak gitu loh. Kita pernah ketawain Mama Ina tuh kan kecuali sekarang ya Mama Ina udah main sosial media. Mama Ina tuh kan nggak tahu lagu orang. Nggak tahu. Jadi pas pernah aku di Lampung aku inget tuh. Udah rada-rada kaku tuh. Bandnya pakai band lokal lagi ya? Bukan lagi. Udah gitu mau pakai mau aku nyanyi lagu apa gini udah. Oke, lagu Tirai. Dia lihat ke gue, lagunya yang mana? Gue aja mikir lagi. Suka sok nanya-nanya. Akhirnya, tapi mamanya tuh yang aku salut tuh dia tuh orang yang ngeles. Kalau kata bahasa itu ngeles di panggungnya tuh Jago juara. banget. Juara dia tuh. Oke kita nyanyi lagu Tirai tapi berdua lah nyanyinya. Padahal dia maksudnya gak tahu. Kita berdua lah nyanyinya, kita berdua duet ya. Yang nyanyi seneng lah diajakin duet, padahal maksudnya dia nggak tahu lagu siapa. Atau mungkin dengan teman duetnya mungkin dia juga baru ingat. Oh ini lagunya. Itu jam terbang. Tahu ya. Tahu dia nyanyiin, tapi kan kita aja kalau judul mana sih Tirai, tapi kalau dia nyanyiin dia langsung enggak tapi gitu. Nah, itu jam dia tanya terbang itu. Skill dia kalau ngeles gua paling juara, lupa lirik kayak apa udah paling dahsyat. Lagu sendiri pernah lupa nggak? Kan lagu kan banyak. Kalau yang hits single sering. pasti apa? Jadi kalau misalnya gini, Mama Ina tuh yang selalu gini orang selalu, no kenapa sih lu song listnya nggak ganti-ganti? Sudah gue coba berkali-kali. Ujungnya ke si 10 lagu itu, 10 lagu itu, 10 lagu itu. Tapi ada satu waktu yang tiba-tiba gitu nyetuk lagu ini, jadi bisa ke belakang. Depannya gimana ya? Atau misalnya kayak ada permintaan lagu itu dia minta tolong pakai Matador. Jadi dia hafal, cuman selalu pasti ada yang perlu dipancing dulu ya. Malah sejujurnya karena baru aku kemarin mengagumi diri sendiri 14 album yang hits banget Mama Ina itu gue semua lagu hafal. Oke. Lo. Iya. Jadi makanya nanti pun kan music director gue Rio Ricardo itu sebagai keyboardist gue nanti akan ada penghubung Rio sama gue. Jadi kalau tiba-tiba Mama Ina ngarang minta lagu apa gue yang akan clue ke Rio. Oke. Untuk gitu. iya atau enggaknya? Bukan nyanyinya gimana, yang mana nih? Yang penting kan jadi lu nyanyiin nanti. Itu. Ada kunciannya yang nggak ingat paling ya. Harus masuk muri juga dia. Gila lo 14 album hafal semuanya. Gue dari umur SD kan dengerinnya kan terus ya kan kaset balik diputer ya kalau nggak pakai pensil diputer gitu kan itu terus yang akhirnya udah kan anak kecil kan cepet nempelnya dan ternyata sampai segede gini sampai kecil ya nggak hilang lagu itu karena secara nggak langsung tuh kadang kalau lagu udah nempel lu puter pasti nggak secara nggak langsung padahal walau kadang orang tulis dong, kadang suka susah, tapi kalau ada lagunya nyanyi kita. Nah yang konser kali ini kalau boleh kasih sedikit bocoran ya, ini bukan spill sih ya, dikit aja. Berapa lagu rencananya? Kalau kayak IO lo nggak boleh tadi katanya mas lagu, durasi. Nggak boleh ya. 30 itu belum Mama Ina baru akan latihan lusa, nggak tahu apa yang terjadi setelah latihan. Oke. Karena kadang-kadang idenya suka bukan nambah yang ganti ya. Tapi kalau gini, kalau ide muncul seperti itu memang harus akomodir dong ya karena ini konser ya. Gini, kali ini Mama Ina sudah mengerti kalau namanya konser kita tidak bisa ini maunya gue gini, nggak bisa karena kan semua kita harus multimedia segala macam. Ya, makanya aku selalu minta part yang bener-bener singelong. Part bener-bener singelong cuman hanya Mama Ina dan Rio berdua yang mau nyanyi apa yuk. Itu makanya Rio perlu sambungan ke aku kalau bisa tiba-tiba di luar yang dia pelajari itu gitu. Oke. Gitu. Ini kan Mama Ina baru mulai latihan lagi untuk yang ini latihan keberapa nanti? Baru pertama. Dan akan cuma 2 kali untuk Mama Ina. Hebat kan coba luar biasa. Mama Ina tuh kalau lagi latihan gimana sih maksudnya dibanding muda sekarang udah dengan usia 63 tahun ya. Makin parah energinya. Jadi kayak band kayak udah lodoh, dia tuh kayak masih ide itu masih makanya gini. Alhamdulillah aku bekerja sama Mama Ina di umur yang udah nggak muda lagi sebenarnya gitu. Jadi gini, malu lu kalau bilang capek, lu kalau bilang nggak punya ide, nggak punya Mama Ina tuh seumur itu tuh boleh dibilang nggak pernah ngedenger Mama Ina capek. Terus nggak pernah dan idenya tuh selalu ada aja gitu. Itu yang bikin gue juga kayak lu
mau diem aja, nggak ada ide. Gila lu malu lu Mama Ina kayak gitu selalu apa ya tertantang. Karena Mama Ina juga nggak ada capek. Terus gue mau bilang capek lah yang nyanyi dia. Masa gue mau capek orang yang nyanyi dia gitu. Walaupun gue capek di sebelum event. Tapi kan gue gak, gini kalau misalnya sebagai teamwork. Malu lu kok bilang capek. Kan artisnya dia, yang nyanyi dia, yang capek dia. Pas event lu bisa istirahat boleh dibilang. Mama Ina stamina dan energi dan ide luar biasa. Malah kalau kita bilangnya Mama Ina suka BM-an. Banyak idenya, banyak. Dia kan pernah konser sama Budian juga, nggak berhenti, makanya kita stop. Kita stopnya dengan udah Mama Ina latihannya 2 hari aja ya. Karena 2 hari aja yang pertama sama kedua ada ide, pertama sama kedua bisa beda. Bisa. Bahkan sampai di lokasi pas JR. Bisa. Itu yang kemarin jadi bintang tamu Om Deddy Dukun. Kan nyanyi cuman lagu lagu sungguhnya Faris RM sama lagu birunya. Om Deddy, bisik-bisik sama Om Kakak Irfan kan sebut itu, nambah Nurlela. Tapi ternyata yang dapat paling heboh itu Nurlela. Nah, itu, jadi kita harus akui itu kayak Mama itu punya sense itu. Kadang-kadang gini, udah Mama Ina deh, kesian. Gue kan suka gitu ya, kesian tahu bandnya gini atau kesian. Jadi Nurlela itu on the spot. Pas konser. On the spot. Kalau lu lihat di Instagram gue posting, malah pada berdiri semua huru-hara. Terus kan itu yang itu pada muncul pada naik semua juga yang lain kan. Itu ngarang Mama Ina, gak ada di songlist. Kagak ada di songlist. Tapi pecahnya di sana. Nah, jadi 3 lagu itu di lagu ketiganya berarti. Iya sebenarnya Mama Ina di situ hanya diminta 2 lagu. Ada bisik-bisik tuh sama Kakak Irfan. Kalau kita bilang jangan durasi. Kalau udah di panggung kan lu mau ngomong apa? Nggak bisa. Biar terserah dia gitu. Tapi ternyata yang makanya mau nggak mau suka aku kabulkan. Emang ternyata yang dia mau kadang-kadang itu yang pecahnya. Gitu. Dia punya sense, punya feeling itu yang susah kita jelasin. Kayaknya gini, gue udah dandan 2 lagu, kayak nggak terima gitu. Wah, gue pecahin lagi dia selagu kayak gitu loh. Untung bandnya siap ya. Nurlela siap lah pasti. Kalau Nurlela siap lah. Terus ditarik lagi kan yang di bawah dinaik, minta naik pecah juga kan jadinya. Itu nggak ada di songlist. Dan itu membuat Nurelanya lebih panjang ya. Penyanyi panjang, orang naik satu-satu, ngobrol dulu, turun lagi. Penyanyi berikutnya udah siap padahal. Nah, lu siap-siap dari konser tanggal 9. Udah biasa kalau gue, udah biasa. Nah kalau konser tunggal tuh kan enak, maksudnya konser mau sendiri. Dia gitu, mau sendiri. 2,5 jam ke 3 jam kayaknya masih oke lah. Aku tanya tadi sama Ina, berapa tadi durasi konser? 2 jam. Mati gue, nggak mungkin. Ya kan? Nggak benar. Nggak mungkin sih. Gitu. Iya. Tapi dengan kolaborasi, ini kan ininya anak-anak muda. Kaget nggak kalau tiba-tiba dikasih lagu? Sebenarnya bukan karena kaget, karena mereka kan kalau misalnya lagu yang gini, lagu Mama Ina kan si 13 lagu itu pada zamannya tuh hits semua. Ya kan? Mereka hanya bukannya kaget, lebih ke nggak tahu lagunya yang mana. Kalau bener-bener yang di luar bukan yang single bukan hits apa hits kedua. Bukan hits itu kan mereka bukan lebih ke, makanya untung aku punya keyboardist jenius juga ya, Alien. Jadi yang penting Mama Inanya nyanyi, dia tinggal ngikutin aja. Sebenarnya dia gak tahu juga lagunya. Kalau yang bener-bener yang gak pernah dia denger gitu. Makanya aku anak-anak yang band yang sekarang itu lu palingnya denger-denger deh. Dan ternyata lebih gampangnya itu ialah mereka dengan mendengar sekali juga udah langsung nempel, karena ternyata balik lagi emaknya dulu ya dengerinnya itu. Jadi kayak recall lagi sama kayak aku recall aja, tinggal recall udah pasti pernah denger gitu. Nggak tahu judul, nggak tahu lirik, tapi kalau di play mereka tahu.